Shalom jemaat Tuhan, Shalom, Shalom. Saya juga ingin menyapa bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini melalui streaming. Biarlah berkat dan kasih karunia dan anugerah Tuhan melingkupi kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita siapkan roh kita untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan lebih dan lebih lagi. Mari katakan, ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan saat ini. Alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Katakan, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu. Hingga kemuliaan-Mu kan datang dalamku. Mari katakan, ku masuk Tuhan ke hadirat-Mu.
pagi hari ini Tuhan, Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami, memberkati setiap kami, mengurapi setiap kami. Kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau lebih dan lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara diberkati pada pagi hari ini. Amin. Dia adalah Tuhan Allah yang benar. Amin. Dia adalah Allah gunung batu, benteng perlindungan bagi saudara dan saya. Amin. Mari bertepuk tangan. Mari katakan Tuhan, kalau gunung batuku, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang ada, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari katakan, Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Dia Allah yang menjamin setiap hidup kita. Amin. Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Katakan, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, amin. Janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Katakan, Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dia Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya walau sedetik pun. Amin. Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Kita bersyukur memiliki Allah, gunung batu perlindungan bagi setiap kita. Amin. Saudara percaya? Amin. Sebab Dialah Allah yang memegang tangan kita dengan tangan kanannya, yang memberi kemenangan. Amin.
kita. Amin. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Tidak ada. Ada yakin akan hal itu? Yakin. Amin. Mari kita katakan Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Dia kuasa jiwa yang dahaga dan kiranya dengan apa? Sukacita. Amin. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut. Mari bersorak bagi Tuhan Allah kita, katakan Hosana. Hey, Hosana. Hey, Hosana. Hey, Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang mari katakan satu sama lain. Allah mana yang besar seperti. Kita lihat kiri kanan kita bilang Allah mana loh yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Dia kuasa jiwa yang dahaga dan kiranya sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana, hey, Hosana. Hey, Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Tiada Allah yang seperti Dia. Tiada Allah yang seperti Dia. Amin. Tiada Allah yang seperti siapa? Yang seperti Dia. Amin. Sungguh tiada Allah yang seperti Tuhan Allah kita. Mari silakan duduk jemaat dikasih oleh Tuhan. Mari saya undang kita semua untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur Bapa, karena kami boleh memiliki Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang begitu ajaib bagi setiap kami. Tuhan, kami bersyukur atas kuasa. Terima kasih Bapa. Kami ingin menyembah-Mu di dalam kekudusan hadirat-Mu. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa.
dalam kudus hadirat-Mu, hampiri ya Tuhan tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Tuhan hanya di dalam hadirat-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita katakan, ku yakin Tuhan, ku yakin
hadapan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur memiliki Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang nyata di dalam diri setiap kami. Oleh karena itu ya Bapa, kami ingin membuka hati kami, roh kami, pikiran kami, untuk kami boleh menerima firman urapan-Mu Tuhan. Urapilah setiap kami, urapilah hamba-Mu Tuhan, yang telah Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman kuasa-Mu. Firman yang telah Engkau kuduskan Tuhan bagi setiap kami. Tuhan tolonglah setiap kami, untuk kami boleh menerima firman kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat malam Saudara. Ini berarti tandanya Saudara fokus ini. Tahu bedanya pagi, siang, dan malam. Saudara, mari kita fokus dengan firman Tuhan, amin. Tiap kali kita membaca firman, kita pasti mengalami pertumbuhan. Saudara yakini itu dulu. Amin. Tiap kali saya baca, saya harus bertumbuh. Oleh karena itu kita harus fokus sama Tuhan. Siapkan hati saudara untuk cinta Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Lebih dalam lagi. Amin. Amin. Kalau saudara mengasihi Tuhan, setiap firman yang kita terima pasti mudah saudara mengerti. Tapi kalau saudara aras-arasan sama Tuhan, semua firman pasti masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, keluar dari hidung, dari mana-mana. Saya mengajak kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 5. Minggu lalu kita sudah mendengar bersama-sama bagaimana jemaat mula-mula hidup di dalam kasih, mereka saling berbagi, saling menolong, tapi sayangnya ada yang memberikan persembahan dengan motif yang tidak benar. Cuma hanya karena gengsi. Akhirnya Tuhan menghukum mereka. Dan kita lanjutkan, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 sampai seterusnya. Kita bacanya panjang saudara, makanya harus fokus. Kita baca bergantian, amin. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 dan seterusnya. Saudara baca ayat 12, saya 13 dan kita berganti-gantian. Setuju saudara? Setuju? Ya, yang setuju baca. 1, 2, 3. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri dengan mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tikar, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Lalu mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari aliran Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Namun pada malam hari, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya,
Setelah mendengar pesan itu menjelang pagi, masuklah mereka ke dalam bait Allah lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Katanya, kami mendapati penjara terkunci rapat-rapat dan semua pengawal ada di tempatnya di depan pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun kami temukan di dalamnya. Namun datanglah seseorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat, orang-orang yang telah kamu jebloskan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak. Mereka membawa rasul-rasul itu dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Lalu imam besar mulai menanyai mereka. Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah dengan tangan kanannya menjadi perintis dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Sesudah itu ia berkata kepada sidang itu, hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sesudah dia pada waktu sensus penduduk muncullah Yudas orang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan tercerai-berailah seluruh pengikutnya. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Bahkan mungkin ternyata kamu justru melawan Allah. Nasihat itu diterima. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan sukacita karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering mendengar Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 sampai 16. Bagaimana mujizat Tuhan terjadi dengan luar biasa. Kalau saudara merenungkan firman Tuhan, kenapa mujizat bisa terjadi dengan begitu banyak? Saudara masih ingat Markus pasal 16? Saudara masih ingat? Kita buka ya. Kesempatan kita belajar firman, banyak buka Alkitab. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 15. Kisah Para Rasul.
Saudara fokus ini tandanya. Markus pasal 16 ayat 15 dan seterusnya. Sudah dapat saudara? Markus pasal 16, kita baca ya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, mujizat banyak terjadi kalau saudara memberitakan Injil. Amin. Saya masih ingat pesannya Om Yo waktu gereja kita masih kontrak di Taman Slamet. Kenapa mujizat banyak terjadi? Karena ada yang berani memberitakan Injil. Jadi mujizat itu bukan untuk mengenakkan kehidupan kita, saudara. Bukan itu fungsi mujizat. Fungsi mujizat adalah penolong saudara pada saat saudara memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Orang Kristen yang dewasa memberitakan Injil dengan penuh keberanian dan mujizat terjadi. Jangan saudara menjadi orang Kristen yang istilahnya setiap saat mengharapkan mujizat demi kehidupan jasmani saudara sendiri. Itu tidak dewasa, saudara. Tuhan Yesus tidak pernah melakukan itu. Yang Tuhan Yesus lakukan adalah Tuhan Yesus memberitakan Injil dan mujizat terjadi. Kalau saudara memberitakan Injil, saudara akan disertai dengan mujizat. Petrus, Yohanes, dan semua rasul, mereka berani memberitakan Injil, mujizat terjadi. Itu rumusnya, saudara. Itu rumusnya. Dan mujizat itu bukan untuk diri mereka sendiri. Mujizat itu untuk orang lain. Dan banyak orang yang kita baca tadi, banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Karena mereka melihat bahwa yang diberitakan oleh para rasul itu benar adanya. Semakin hari semakin banyak. Kalau saudara perhatikan dari Kisah Para Rasul, pasal 2, 3 dan seterusnya. Awal-awal kalau saudara masih ingat ketika di hari Pentakosta Petrus berkhotbah, ada berapa banyak orang yang bertobat dan beri diri dibaptis? Saudara masih ingat? Berapa saudara? Ayo kuis. A 1000, 2, B 2000, C 3000. Yang mana saudara? C, oke, ambil hadiahnya di belakang. Pokoknya yang paling belakang itu yang bawa hadiah. 3.000 orang bertobat, dibaptis. Lalu selanjutnya, kalau saudara perhatikan lagi, ketika Petrus dan Yohanes, mereka menyembuhkan orang lumpuh yang selalu mengemis di bait Allah, berapa banyak orang yang bertobat? Dikatakan waktu itu jumlah mereka bertambah, A 4.000, B 5.000, C 6.000. Yang mana saudara? Yang mana? Berapa ayo? Berapa? 5.000, oke, tambah 2.000. Ya saudara perhatikan di situ. Di Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 sampai 16, dicatat lagi enggak saudara? Jumlahnya berapa? Sudah tidak nutut dicatat, saudara. Jumlah mereka berkembang terus. Luar biasa. Lalu
ada orang-orang yang iri hati, yaitu Majelis Mahkamah Agama. Dengan pemimpinnya imam besar, kita sudah mendengar ceritanya dari minggu-minggu yang lalu. Di Mahkamah Agama ini ada partai-partainya, saudara. Kayak MPR, DPR gitu. Kalau di sana partainya adalah ada partai Saduki, ada partai Farisi, saudara. Dan yang paling banyak zaman itu adalah partai Saduki. Mereka ini dikatakan imam, juga imam besarnya orang Saduki. Anehnya mereka tidak percaya ada malaikat. Mereka tidak percaya ada roh. Mereka juga tidak percaya kebangkitan orang mati. Kalau orang Farisi percaya. Jadi di dalam Mahkamah Agama ini dua aliran yang beda jauh, kontras. Dan yang mayoritas itu Saduki. Orang-orang Saduki gak senang dengan apa yang dilakukan oleh rasul-rasul. Salah satunya karena yang pertama, mereka memberitakan bahwa Yesus bangkit. Itu mereka sudah tidak senang sekali. Dengar ada orang mati bangkit, itu mereka sudah antipati, tidak suka. Yang kedua, tiap kali mereka beritakan Injil, selalu dalam tanda kutip, para rasul berkata, Yesus itu sudah disalibkan sama pemimpin-pemimpinmu. Yang dimaksud pemimpin-pemimpinmu adalah ya imam besar dan pengikutnya. Jadi setiap kali memberitakan Injil, itu selalu ada. Yang ketiga, mereka mulai kehilangan pengikut. Mereka lebih suka popularitas di mata manusia, bukan di hadapan Allah. Mereka bertindak dengan iri hati. Mereka tangkap rasul-rasul, masukkan dalam penjara. Ini peristiwa yang kedua, saudara. Masih ingat waktu Petrus dan Yohanes dulu sembuhkan orang sakit, orang lumpuh, mereka disidang. Dan ini yang disembuhkan siapa sudah tidak tercatat, saudara. Karena sudah demikian banyak mujizat terjadi. Banyak pengikutnya para rasul. Imam besar dan yang lainnya menangkap mereka untuk disidang. Ini adalah sidang majelis yang kedua, saudara. Mereka ditangkap dalam penjara dan keesokan paginya ketika mereka mau menghadapkan para rasul, mereka masuk ke penjara, buka pintunya dan ternyata penjaranya kosong. Ternyata pada waktu subuh malaikat sudah membukakan pintu-pintu penjara buat para rasul. Dan malaikat kasih pesan Tuhan, pergi, berdirilah di bait Allah, ajarkan, beritakan Injil, beritakan seluruh firman pada orang banyak. Pada kali ini saudara, masih ada mujizat bagi para rasul. Ada mujizat. Nanti kalau saudara perhatikan ya, dari sidang yang pertama, sidang yang kedua, dari kasus pemenjaraan yang pertama, pemenjaraan yang kedua, dan nanti selanjutnya saudara akan lihat tensinya, iri hatinya orang-orang yang gak suka dengan para rasul. Saudara bisa perhatikan, tiap peristiwa berikutnya selalu ada peningkatan. Selalu ada peningkatan. Dan tiap peristiwa yang berlanjut seolah-olah tidak ada mujizat bagi para rasul. Kali ini kita baca masih ada. Malaikat membukakan pintu penjara bagi para rasul dilepaskan. Dan akhirnya Mahkamah Agama tahu bahwa para rasul sedang memberitakan firman di bait Allah. Mereka memberitakan firman di bait Allah. Dan Mahkamah Agama meminta hadapkan mereka ke sini.
Nah, kita lihat saudara, kepala pengawal bait Allah mengambil para rasul, dikatakan di situ tidak dengan kekerasan. Mereka sudah grogi, saudara. Mereka sudah takut. Karena apa? Yang pertama, peristiwa keluarnya para rasul dari penjara itu aneh. Penjara dikunci rapi, pengawal masih di sana, orangnya yang ditangkap tidak ada. Yang kedua, animonya masyarakat lebih besar. Pengikutnya para rasul lebih banyak lagi. Jadi mereka nangkap para rasul untuk yang kedua kali itu dengan sungkan. Dan para rasul dengan santai aja mereka menghadap di mahkamah agama. Sekali lagi imam besar berkata kepada mereka. Tadi kita baca di ayat 28. Imam besar mengulangi perkataan yang sama seperti sidang yang sebelumnya. Dia berkata dengan keras, kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Nah, lihat di situ. Imam besar dan pengikutnya tidak berani sebut nama Yesus. Bukan tidak berani, mereka jengkel. Mereka tidak suka. Bagi mereka nama Yesus menjijikkan. Tapi bagi para rasul, saudara dan saya, nama Yesus berharga, sangat berharga. Amin. Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Ternyata kamu kurang ajar ya. Kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu. Dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Mereka tersinggung. Mereka disebut pembunuh oleh para rasul. Nah memang iya kok. Licik ya. Orang yang gak suka sama Tuhan Yesus selalu bertindaknya dengan kekerasan. Semua yang dilakukan ngawur semua. Mereka tidak berani mengakui bahwa mereka bunuh Yesus. Ayat 29, saudara perhatikan. Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, baca sama-sama, kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Ini pun jawaban yang sama seperti sidang yang pertama, saudara. Dan Petrus dengan berani berkata, Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu bunuh. Ini tambah greget no hati lagi. Dan ayat 33 dikatakan, mereka yang mendengar perkataan para rasul, hati mereka sangat tertusuk. Dan sekarang niatnya adalah membunuh. Di sidang yang pertama tidak ada niat membunuh. Mereka cuma bingung melihat mujizat Allah terjadi bagi orang lumpuh. Kali ini di sidang yang kedua sudah mulai ada peningkatan. Amarah mereka sudah mulai memuncak. Niatnya mereka bunuh para rasul. Sebelum mereka memutuskan bunuh, ada seorang dari partai Farisi bernama Gamaliel, yang pengikutnya banyak juga. Gamaliel ini gurunya Saulus. Gamaliel berkata, hei orang Israel, coba pikir baik-baik. Yang kamu hadapi ini siapa? Sudah biarkan aja mereka. Kalau memang mereka melakukan semua ini berdasarkan pertimbangan atau pemikiran manusia, mereka pasti akan lenyap. Tapi kalau dari Allah, jangan main-main, kita yang lawan Allah. Cobalah. Dan dikatakan rapat majelis memutuskan, oke, keputusannya diterima. Tapi yang aneh ayat 40.
ayat 40. Tadi kan sepakat kalau para rasul itu lebih baik dibiarkan. Iya enggak saudara? Ayat 40 katakan apa? Mereka panggil rasul-rasul itu lalu menyesal mereka. Gak terima sih. Kalau di terjemahan lain katakan mereka mencambuk para rasul. Dulu mereka tidak berani ngutik para rasul, saudara. Sekarang mereka mulai aniaya. Tetapi para rasul ingat apa kata Tuhan Yesus pada waktu awal mereka dipanggil untuk jadi rasul. Kalau kita masuk ke sebuah misalnya sekolah atau masuk kampus, di awal pertama kita mau studi, biasanya ada apa itu namanya? Saya lupa, sudah lama lulus soalnya. Apa namanya itu? Orientasi, pengenalan sekolah, ya kan? Di masa orientasi para rasul dipanggil Tuhan Yesus berkata apa? Kita lihat kisah Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat 11 dan 12. Ini masa-masa awal para rasul dikumpulin sama Tuhan Yesus. Mereka diberitahu, jadi rasul, jadi utusanku, kamu siap dengan ini. Dan kita bacanya ayat 11 dan 12. Mari kita baca sama-sama. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya. Kamu akan difitnah. Ayat 12. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kalau ada dari antara saudara yang masuk sebuah kampus lalu saudara dikatakan, nanti ya kamu siap-siap kalau kamu jadi mahasiswa di sini, nanti kalau kamu sudah lulus siap-siap kamu dianiaya. Saudara masih mau lanjut studi di situ? Tapi para rasul sudah disiapkan sejak awal. Dan pada saat mereka praktek, mereka diutus oleh Tuhan, Tuhan sudah kasih wejangan lagi, saudara. Ini setelah mereka melihat Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat dan mereka diutus, ya praktek. Matius pasal 10 ayat 28. Mari saudara baca. Matius pasal 10 ayat 28. Saudara masih semangat ikut Tuhan? Yuk baca dengan semangat yuk. Matius pasal 10 ayat 28, sama-sama baca. Janganlah takut terhadap mereka yang membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa, baik membinasakan jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Tuhan Yesus sudah wanti-wanti, hai murid-muridku, jangan takut terhadap mereka yang membunuh tubuh, tapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Berdasarkan perkataannya Tuhan Yesus, Petrus berkata, kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Kami takut akan Allah, kami tidak takut pada manusia. Itu yang dikatakan Petrus. Jadi setelah mereka disesah, setelah mereka dicambuk, ayat 41, Kisah Para Rasul 5 ayat 41 dikatakan, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan sukacita
karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan mereka semakin berbuat yang kurang ajar di depan matanya Mahkamah Agama. Apa yang mereka lakukan? Setiap hari mereka mengajar di bait Allah dan di rumah-rumah dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Bukti bahwa mereka tidak takut. Kalaupun mereka akan dianiaya lagi, mereka tidak takut. Siapa yang punya semangat memberitakan Injil? Saudara semangat memberitakan Injil? Amin. Saudara memberitakan Injil pasti disertai Roh Kudus. Pasti. Pasti saudara. Tuhan tahu kapasitasmu. Tuhan tahu keterbatasanmu. Kita ini sama-sama mulai dari nol. Tidak ada yang tiba-tiba level kita tinggi saudara. Tidak ada. Kita mulai dari kita yang mengerti baru sedikit. Kita bukan orang-orang yang berpengalaman. Karena pengalaman harus kita mulai. Kalau kita tidak pernah melatih diri, berani melayani seseorang, kita tidak akan pernah punya pengalaman. Kita semua sama saudara. Saudara dan saya sama. Saya bukan pendeta, saudara tahu itu. Saya seorang yang sama seperti saudara, bekerja. Saya seorang kepala rumah tangga, sama. Kita sama-sama sudah dengar bahwa kita harus memberitakan Injil. Saya memutuskan untuk mencoba memberitakan Injil. Karena saya belum bisa memberitakan Injil dengan baik. Dan saya melihat saudara, Tuhan bekerja. Awal saya bertobat, waktu itu Om Yo di Taman Selamat mengadakan pelatihan pemberitaan Injil dengan 5 langkah keselamatan. Saya coba praktekkan, terapkan. Tahu enggak saudara, pertama kali pengalaman saya. Dredeg saudara. Saya coba translate dredeg dalam bahasa Indonesia. Jantung berdebar-debar. Itu yang saya rasakan. Sangat berdebar-debar. Saya latar belakang orang yang sangat pemalu. Tidak punya teman. Tidak bisa bergaul. Saya coba mulai. Cari satu orang. Cari yang gampang-gampang dulu saudara. Cari yang gampang itu, cari yang sudah pernah tahu Yesus. Entah orang Kristen atau Katolik. Saya coba dekati, saya cerita tentang Tuhan Yesus. Dredegnya luar biasa saudara. Saya coba ngomong. Orang yang pertama dengerin, terus merenung. Saya nggak tahu apa yang dia pikirkan. Mungkin dia berpikir, orang ini ngoceh apa sih? Atau dia mungkin merenung, oh Tuhan Yesus baik, saya enggak tahu. Karena saya tidak ahli. Saya coba lagi, saya ngomong waktu itu ke adik saya. Hubungan saya dengan adik saya kalau ngomong kurang begitu baik. Lebih gampang saya ngomong sama teman daripada ke keluarga saya. Saya ngomong dengan tidak meyakinkan sama sekali. Saya masih ingat, saya berdiri di depan pintu, dia di ranjang. Saya cuma bilang, ayo Tuhan Yesus itu sudah mati buat kamu. Saya lupa persisnya, tapi saya bilang, ayo ke gereja.
Dan saya di dalam pikiran saya, wis ngomong gak karu-karuan, mencelak-mencelek saudara. Saya tidak bisa mengharapkan orang itu akan bereaksi bagaimana. Tetapi jawabannya adalah, iya aku mau. Di situ saya merasa, oh Tuhan itu baik. Dia menyempurnakan saudara yang tidak sempurna. Amin saudara. Dan dari situ mulai ada sedikit rasa percaya diri. Saya mulai ngomong ke teman sebangku di SMA tentang Tuhan Yesus. Masih sama saudara, masih sama, sangat tidak meyakinkan. Ada satu orang yang saya ajak ngomong dan saya kaget. Waktu saya lihat dia, air matanya meleleh. Unik saudara. Waktu saya ngomong tentang Tuhan Yesus, gurunya itu enggak datang-datang saudara. Tapi saya ingin menyampaikan Tuhan Yesus sampai habis gitu loh ya. Satu mata pelajaran, saya masih ingat, gurunya enggak datang sama sekali saudara. Jadi saya bisa cerita tentang Tuhan Yesus sampai habis. Tapi tidak ada reaksi. Orang yang kedua, saya ajak ngomong lagi. Dan dia berkata, Sabtu kamu tak jemput. Yang bilang Sabtu kamu tak jemput itu bukan saya. Orang yang tak ajak ngomong itu loh. Saya ajak dia, ayo ke gereja yuk. Oke, Sabtu kamu tak jemput. Jadi saya yang dijemput dia. Ajaib gak Tuhan saudara? Mujizat gak saudara? Kalau saudara mau. Amin. Lalu saya sudah lulus. Syukurlah setelah 8 tahun setengah kuliah akhirnya lulus saudara. Biasanya orang 8 tahun setengah S2, saya S1 saudara. Dulu kami melayani di kampus, kami bergerak hanya di kalangan sesama mahasiswa Kristen. Lalu setelah bekerja, kita tahu kita minoritas. Tidak ketemu banyak orang Kristen. Dan saya berdoa, Tuhan ini waktunya saya harus meningkat. Masa ngomong sama yang sesama Kristen? Enggak kan saudara? Saya mulai coba. Dan ada satu orang yang unik dan menarik. Saya pernah melayani seorang sakit, disertai beberapa teman yang ada di sini. Saya melayani, awalnya saya coba. Saya doakan dia. Dia stroke, saya doakan. Tidak ada mujizat. Saya layani lagi, tidak ada mujizat lagi. Dan ada hamba Tuhan dari gereja lain, ternyata juga melayani dia. Yang saya tidak kenal. Unik ya saudara, kalau kita punya hati untuk menyelamatkan seseorang, Tuhan tuh kirim bantuan-bantuan. Unik ya saudara, buat saya itu mujizat. Yang tidak pernah saya alami sebelumnya. Jadi saudara juga harus coba berani. Saya layani. Pernah ada mujizat, tangannya enggak bisa gerak, sedikit bisa gerak. Apakah saya menyerah? Tidak, saya terus berjuang. Kena pandemi, lama enggak ketemu saudara. Setelah pandemi, saya masih belum langsung menemui orang ini. Sempat menemui beberapa kali, dan setelah agak lama, baru beberapa bulan yang lalu saya temui. Ternyata sebelum kami pulang, orang itu berkata begini, Mas,
tak dongakno dhisik ya. Kaget saya. Baru kali ini dia ngomong begitu. Dulu saya doakan dia. Dan barusan saya doakan dia. Dan setelah saya doakan dia, dia berkata, Mas, tak dongakno dhisik ya. Setelah dia berdoa, dia bilang, Bapa kami yang di surga. Saya nangis, saudara. Karena apa? Saya melihat dengan mata jasmani ini seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tapi ternyata apa yang ditabur tidak sia-sia. Dan Roh Kudus bekerja. Saya bersyukur ada rekan-rekan yang dikirim Tuhan bantu melayani beliau. Yang saya alami, saya rasakan belum seberat para rasul. Dan kalau saudara belajar, berani di dalam Tuhan, saya percaya Tuhan itu menuntun saudara step by step, pelan-pelan, tapi jadi. Kalau saudara mau. Tuhan tidak cari orang yang mampu, tapi Tuhan cari orang yang, katakan pada kiri kanan saudara, Tuhan tidak cari orang yang mampu. Yang di sebelahnya masih bangku kosong, cari orang lain. Kasih tahu, Tuhan tidak cari orang yang mampu, Tuhan cari orang yang mau. Saudara mau? Saudara mau? Mari kita tanggapi perintah Tuhan. Tuhan sudah berkata, pergi beritakan Injil. Jangan berkutat pelayanan cuma di gereja, saudara. Pelayanan di gereja cuma latihan, prakteknya saudara di luar. Amin. Jangan puas saudara sudah ambil bagian dalam pelayanan gereja. Cuma latihan saudara, prakteknya saudara di luar. Tanggapi firman Tuhan. Katakan pada Tuhan, Tuhan aku mau. Tuhan aku mau Tuhan. Persiapkan mental saudara. Tuhan Yesus sudah berkata, berbahagialah, bersukacitalah kamu. Jika kamu dianiaya karena aku. Saudara harus katakan itu berulang-ulang. Tuhan Yesus sudah mengatakan itu berulang-ulang kepada para murid. Sehingga mereka siap. Baca ayat-ayat bagaimana Tuhan Yesus memberikan persiapan buat para rasul. Bilang pada Tuhan, Tuhan siapkan aku. Apapun yang terjadi, siapkan aku. Tuhan Yesus berkata, ladang telah menguning, siap untuk dituai. Saya berharap saudara juga bisa melihat bahwa ladang telah menguning. Orang yang dekat dengan Tuhan akan mengatakan hal yang sama, ladang telah menguning. Kalau orang yang jauh dari Tuhan akan berkata, ladangnya enggak kuning-kuning. Katakan pada Tuhan, Tuhan tolong aku, bentuk aku. Jadi orang-orang yang berani beritakan Injil-Mu. Mau bergerak bersama-sama dengan Tuhan menuai. Belajar, belajar, belajar. Pimpinlah niat hamba membawa jiwa bagimu. Banyak yang
sekedar menyanyi, tapi ini doa kita. Amin, saudara. Mari minta pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya Tuhan memimpin niat saudara. Bawa jiwa pada Tuhan. Kita sama-sama pemula. Ayo kita belajar sama-sama saudara. Mari kita berdoa dengan lagu ini. Pimpinlah. Pimpinlah niat hamba membawa jiwa padamu. Banyak yang dalam dosa sesat terbelenggu. Pimpinlah. Persembahkan jiwa walau hanya satu. Waktu berjalan terus. Kita tidak tahu kapan hidup kita berakhir. Mari saudara, jangan pulang ke surga dengan kepala yang tertunduk. Saudara malu menghadap Tuhan karena saudara merasa tidak membawa apa-apa. Pada saat nanti Tuhan bertanya kepada saudara dan saya, apa yang kau lakukan selama hidup di bumi? Apakah engkau sudah melakukan perintahku? Mata Tuhan sangat teliti, saudara. Dia selalu memeriksa hati kita. Dia tahu saudara yang sungguh-sungguh. Dia tahu juga saudara yang tidak sungguh-sungguh. Dia tahu saudara yang sungguh-sungguh mau dan belajar melangkah. Dia juga tahu hati saudara yang masih ragu-ragu. Tiap hari Minggu kita dengar firman Tuhan. Ini waktunya kita semakin meningkat, saudara. Jangan pulang dari gereja tanpa peningkatan. Ayo saudara meningkat. Saya mengajak dengan hati yang tulus. Ayo meningkat, saudara. Ayo meningkat, saudara. Kalau hari ini saudara masih ragu-ragu, saudara ngomong sama Tuhan, Tuhan aku masih ragu-ragu. Tapi aku mau belajar Tuhan. Hari ini Tuhan, tolong dalam nama Tuhan Yesus, segala keraguan-raguanku hilang. Segala ketakutanku hilang. Mari saudara, ngomong sama Tuhan. Bilang, Tuhan aku mau. Aku mau Tuhan bentuk, aku mau Tuhan utus. Aku mau belajar Tuhan, aku mau belajar berani. Tuhan paksa aku Tuhan. Paksa aku Tuhan. Tuhan tolong aku supaya aku bisa melakukan perintah-Mu. Mari masing-masing saudara berdoa. Supaya saudara masing-masing meningkat. Minta sungguh-sungguh sama Tuhan saudara. Tuhan Yesus berkata, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kalau saudara minta dengan sungguh-sungguh, pintu surga dibuka buat saudara. Dan Roh Kudus dicurahkan untuk saudara. Roh Kudus akan menolong saudara berani. Minta dengan sungguh-sungguh saudara.
Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Mari katakan sama-sama, kita bangkit berdiri. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Jangan ragu-ragu untuk nyatakan kemuliaan Tuhan. Mari nyatakan terus. Bangkitlah gereja Tuhan, Bangkit hai gereja Tuhan. Berdoa, generasi selamatkan ya selamatkan ya Tuhan, ini doa. Saya mengajak kita bergandengan tangan, katakan, nyatakan kemuliaannya. Tangan yang saudara pegang, saudara berdoa supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan dari rekan di sebelah kanan kiri. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doa. Sambil bergandengan tangan, lagu ini tetap mengalun. Saudara berdoa buat kiri kanan saudara. Berdoa supaya Roh Kudus memenuhi kanan kiri saudara. Berdoa supaya keberanian dari surga dinyatakan buat kita semua. Gereja Tuhan bangkit di akhir zaman. Mari berdoa sama-sama. Tuhan, mari nyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, pakai saudaraku, pakai di dalam nama Tuhan Yesus, beri keberanian supaya kami bersama-sama memberitakan Injil Tuhan. Mari berdoa saudara. 2-3 orang sepakat di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan akan kabulkan buat saudara. Ada kegerakan besar yang akan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, mari hancurkan semua roh ketakutan, hancurkan semua ragu-raguan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami halau, kami hancurkan segala ketakutan, segala keraguan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, penuhi kami dengan hati yang berbelas kasihan. Penuhi ya Tuhan, penuhi Tuhan. Biarlah hati kami selalu tergerak, kaki kami melangkah dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami sebagai gereja-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Nyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini
bersyukur ya Bapa. Kau telah meneguhkan setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini. Untuk kami boleh terus maju dan terus maju di dalam pemberitaan Injil-Mu. Berikanlah kami roh keberanian. Untuk kami boleh menceritakan tentang kuasa kasih-Mu yang telah kami alami. Sehingga semua orang boleh mengenal Engkau dan percaya kepadamu dan diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara diberkati hari ini. Amin. Amin. Mari silakan duduk jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa syafaat pada pagi hari ini. Yang pertama, kita akan mendukung setiap misionaris yang telah dikirim oleh Tuhan di daerah-daerah. Kita doakan mereka, biarlah mereka terus memiliki semangat ya di dalam hati mereka, di dalam diri mereka. Biarlah roh mereka terus menyala-nyala untuk memberitakan Injil dimanapun dan kemanapun mereka ditempatkan oleh Tuhan. Nanti Kak Heni yang akan berdoa untuk hal ini. Dan yang kedua, nanti Kak Evata akan berdoa untuk setiap kita, setiap jemaat Tuhan, setiap IRCR dimanapun kita berada. Biarlah itu menjadi tempat bagi kita untuk kita boleh memberitakan Injil melalui setiap perkataan kita, setiap perbuatan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari bersama seluruh jemaat saya ajak kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan buat penyelamatan-Mu, buat karya keselamatan-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami. Tuhan, bangkitkanlah gereja-gereja-Mu Tuhan, agar supaya setiap kami boleh dengan hati yang penuh dengan bermisi, boleh berjalan kemanapun, untuk kami bisa menceritakan tentang Yesus yang sudah menyelamatkan kami, tentang Yesus yang sudah menyelamatkan seisi dunia ini. Dan biarlah Tuhan kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, seluruh gereja-gereja-Mu yang ada di bangsa ini, semuanya kami katakan bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya bergerak di dalam misi, semuanya bergerak di dalam karya penyelamatan Allah. Biarlah seluruh gereja-gereja yang ada di bangsa ini benar-benar boleh menjadi rekan sekerja Allah di dalam misi penyelamatan ini. Dan kami bersyukur secara khusus Tuhan buat setiap misionaris-misionaris yang sudah Engkau panggil untuk melayani Engkau. Tuhan, biarlah semangat di dalam mereka terus menyala-nyala. Jangan padamkan api roh-Mu di dalam diri mereka. Biarlah setiap tantangan yang ada itu akan mereka lalui dengan penuh kemenangan, dan mereka tidak akan mundur Tuhan, karena Engkau Allah yang menyertai mereka, Allah yang senantiasa membawa mereka pada kemenangan demi kemenangan. Kami percaya Roh Kudus Engkau akan menuntun mereka terus, sehingga boleh tetap setia di dalam panggilan-Mu. Mereka boleh tetap setia di dalam melayani Engkau. Dan kami percaya Roh Kudus Engkau yang akan terus menyertai mereka dengan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, dengan mujizat-mujizat. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus akan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui para misionaris-misionaris yang ada. Dan kami percaya Tuhan, pemeliharaan-Mu atas mereka itu sempurna, sehingga apapun yang mereka perlukan, dimanapun mereka berada, mereka pasti akan tercukupi. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, kami percaya Engkau memakai setiap jemaat-Mu. Engkau Tuhan yang telah memperlengkapi kami dengan Roh Kudus. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami memperkatakan karya kasih-Mu, Engkau sendiri yang turut bekerja meneguhkan perkataan kami dengan tanda-tanda-Mu. Tuhan, kami berdoa agar setiap jemaat menjadi jemaat yang aktif, menjadi jemaat yang hidup, menjadi jemaat yang menyadari panggilan-Mu akan diri mereka, menjadi jemaat yang sadar akan perintah-Mu untuk bermisi. Tuhan, kami percaya Engkau menempatkan setiap jemaat di tempatnya masing-masing untuk menjadi berkat, untuk menjadi ladangnya. Tuhan, tolong kami menjadi jemaat yang peka di rumah kami, di lingkungan sekitar kami, di tempat kami bekerja, di tempat kami bersekolah. Biarlah kami sadar akan panggilan kami untuk bermisi, untuk membawa karya keselamatan-Mu bagi setiap orang di sekitar kami. Tuhan, bila ada
Di antara kami yang masih merasa takut, kami yang merasa malu, Tuhan dalam nama Yesus Engkau berikan keberanian dalam hati kami untuk kami boleh melangkah, untuk kami boleh memperkatakan karya kasih-Mu. Tuhan, kami percaya jemaat-Mu adalah jemaat yang hidup, jemaat-Mu adalah jemaat yang mewartakan, jemaat yang bermisi. Terima kasih ya Tuhan, kami membawa seluruh jemaat ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Haleluya, amin. Amin. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kami juga rindu berdoa bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun selama minggu kemarin dan juga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Jika ada yang hadir di tempat ini boleh bangkit berdiri, dan bagi Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah kami mohon juga untuk bangkit berdiri di tempat masing-masing. Kami rindu untuk berdoa bagi Bapak Ibu Saudara dan nanti Kak Ade yang akan memimpin di dalam doa. Mari kita katakan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati, selamat panjang umur. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat firman-Mu hari ini. Saat ini kami berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan sudah tambahkan usia yang baru bagi mereka. Tuhan, biarlah di usia yang baru mereka juga boleh memiliki hati yang bermisi untuk memberitakan kabar sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati mereka yang sekolah, Tuhan memberkati mereka yang bekerja. Biarlah dimanapun Tuhan tempatkan mereka, mereka boleh memiliki hati yang bermisi. Terima kasih Bapa, demikian juga dengan saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan juga memberkati kehidupan rumah tangga mereka, berkati suami istri, anak cucu, menantu. Tuhan memberkati keluarga besar, sehingga Tuhan di dalam kehidupan berkeluarga, keluarga ini juga boleh memberitakan kabar sukacita yang daripada Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih Bapa, kami memberkati setiap saudara kami yang berulang tahun di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan persembahan kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Nanti Kak Frankie yang akan memimpin di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau terus menopang kami hingga saat ini. Tuhan, saat ini kami mau memberikan yang terbaik. Engkau berkati Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Mari kita bawa persembahan kita katakan bahwa Tuhan juga gunung batu. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku.
Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita pakai kertas karena perangkat kita sedang dalam masalah. Doakan supaya minggu depan sudah bisa terpakai ya. Nah, kemudian saya juga mengingatkan kepada jemaat untuk terus makin hari makin giat di dalam pembelajaran firman Tuhan agar kita boleh menjadi saksi-saksinya Tuhan yang punya firman dan sampaikan firman. Terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ini saja pengumumannya. Mari saya ajak bangkit berdiri dan penginjil Hansi akan menaikkan doa berkat. Mari kita katakan, how great is our God. Ya Tuhan, How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Mari kita buka hati kita. Mari kita mengharapkan Roh Kudus dicurahkan atas setiap kita. Kita mengharapkan supaya Roh Kudus selalu memenuhi kita. Kau yang haus akan Roh Kudus, Tuhan akan memenuhi saudara. Kau yang rindu memberitakan Injil Tuhan, Roh Kudus akan mengabulkannya buat saudara. Saudara akan dipakai Tuhan menjadi pemberita-pemberita Injil yang penuh dengan kuasa. Roh Kudus akan memenuhi. Ini berkat Tuhan buat kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kami akan melangkah dan kami melihat ada banyak orang yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girakan dengan apa? Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana, hey, Hosana, hey. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia, tiada Allah yang seperti Dia, tiada Allah yang seperti Dia. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.